Selamat datang di Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Kali ini kami berkunjung ke Pademangan Barat, Jakarta Utara. Karena di sini ada seorang ibu yang berprofesi yang sangat unik. Beliau bekerja sebagai pemandi jenazah. Untuk lebih tahu apa profesinya beliau, apa saja yang dikerjakan, langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Linda. Apa kabar Ibu Linda? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Bu Linda, ini gimana cerita ini, sejak kapan dan kenapa Ibu tiba-tiba kok pengen jadi profesinya kerja sebagai pemandi jenazah ini? Itu dari niat sih, dari dulu niat. Kenapa niat? Kita kan bakalan mati, ya kan? Kita introspeksi diri lah, jadi kita berkaca, kita bakalan mati, aku jadi niat cemplung ke situ, ya mandiin jenazah. Sejak umur berapa Ibu? Ya berapa tahun, ya ada 10 tahunan lah, hampir 10 tahunan. Kurang lebih lah. Awalnya itu mungkin apakah ketemu seorang yang sudah meninggal terus nggak ada yang bantu, Ibu yang bantu gitu? Gitu. Kan yang lain pada latihan nih, pada latihan, tapi dia tidak, pas ada kejadian faktanya ada, tapi dia nggak mau berani. Tapi saya enggak, tiba-tiba saya dipanggil sama tetangga saya. Padahal saya berdua. Tadinya nggak ada ini gitu. Lin, lu mau nggak mandiin mayat? Oke deh katanya, masih ada niat nih, kalau ini mau. Ternyata ya itu dia rezekinya. Yang pertama itu karena apa? Yang meninggal sakit atau ya sakit. Usia sudah uzur? Sakit tua lah ya gitu ya. Tua ya. Itu waktu umur berapa, masih ingat nggak Ibu? Waduh, berapa ya? Masih 20 berapa masih ya? muda sekali ya? Iya, masih 30-an lah gitu, kira 30 berapa saya kurang tahu lah, lupa. Nah, ini kita pengen dengar juga cerita dari Ibu tentang biasanya ya, kalau sudah ada yang meninggal dipanggil itu biasanya lebih banyak ke rumah sakit atau ke rumah masing-masing yang itu door-to-door aja Pak, door-to-door. Oh, jadi orang udah kenal ke rumah, iya, panggil langsung ke rumah dia. Mandi jenazahnya di situ, di rumah dia gitu. Ada perasaan takut atau apa nggak awal-awalnya? Tapi insya Allah enggak sih, nggak takut. Enggak ya? Tiba-tiba mungkin ya itu makanya saya bingung. Kok saya nggak ada rasa takut? Padahal kan kata orang-orang, gitu kan ya, mandi mayat gini-gini. Enggak, saya nggak takut. Malamnya nggak didatangin gitu. Alhamdulillah, sampai sekarang jangan sampai ya. Nggak ada datangin sih, alhamdulillah. Iya, kita niatnya udah baik, masya Allah, gitu sih gitu. Pasti adalah sedikit-sedikit ini ya, kejanggalan-kejanggalan, cuman namanya orang itu kan nggak boleh sesumbar, nggak boleh ngucap, cukup kita aja yang tahu. Tapi ada nggak mungkin kejadian unik yang mungkin terbawa ke mimpi atau apa gitu, kejadian unik apa? Tapi nggak ada sih, alhamdulillah. Nggak ada ya? Nggak ada kejadian apapun, nggak ada, nggak pernah di ini, nggak pernah di ini, nggak pernah. Paling kalau cirinya gini, kalau misalnya amit ya, kalau besok ada yang meninggal nih, tuh kemarinnya tuh badan saya pada sakit. Oh, sudah ada sakit, tanda ya sakit. Aduh, kenapa ya? Saya nggak tahu tuh. Gitu. Besok ada kabar seperti itu. Jadi kita mandiin jadi gitu. Iya. Terus waktu mandiin itu biasa ditemani sama pihak keluarga atau bagaimana? Ya, temenin. Yang muhrim, yang perempuan ya, kalau perempuan, kalau laki kan dia keluar, nggak boleh lihat. Lain kalau udah dipakein baju kafan baru boleh. Kalau mandi terus ada nggak mungkin sekaligus dirias saja wajahnya, biasa kan ada begitu yang ya? mau, ada enggak keluarganya. Udah begitu aja lah. Tapi Ibu bisa melakukan bisa bedakin aja, udah mandi alis aja gitu. Jadi juga ada bantu itu kalau memang diminta ya. Nah, ini boleh tahu nih, memang ada sedikit lebih pribadi nih. Biasa kalau mandi jenazah dibayar berapa nih sekali? Kadang nih jujur ya, kadang-kadang kita kan berdua orang, kadang cepet-cepet. Oh, jadi dibagi dua. Lebih banyak berdua? Jadi satu amplop itu 200, kita bagi dua. Kita inisiatif sendiri lah. Masa teman aku ada, aku nggak bagi sebelahnya gitu. Misalkan 200 cepet-cepet gitu. Tapi tidak pasang tarif? Enggak, saya nggak naripin, namanya orang kan ada yang susah, ada enggak. Ada yang mampu, ada enggak kan. Mungkin kalau mampu segini ngasihnya, kalau enggak mungkin agak gedean gitu. Tapi kalau yang tidak mampu juga Ibu ya, ikhlas? Kita rela, ada yang nggak dibayar pun pernah saya. Oh iya, sangat mulia kerjaan Ibu ya. Yang penting saya niatnya tulus, ikhlas gitu aja. Kira-kira kalau mandi itu rata-rata berapa lama itu selesai itu? Waduh, bisa berapa jam ya? Oh, lama juga ya? Belum, kita mandi, bukain dulu, guntingin baju-bajunya, mandiin, terus kafanin. Ya berapa jamnya, 2 jaman lebih lah kalau. Oh, lama juga ya. Sampai selesai ya? Sampai selesai lah, antara 2,5 atau berapa. Mungkin Ibu ada bisa cerita dikit nggak, memandikan jenazah ini ada kejadian unik yang lain barangkali yang kita belum tahu gitu? Oh, uniknya cuma agak. Tahu-tahu ada bunyi gitu nggak? Ya itu dia, makanya saya agak-agak serem juga ya. Ada gitu? Pasti semua ada. Ada? Aduh, saya cerita. Pernah ada gitu ya, itu mayat abis dimandiin sama orangnya taruh di bawah gitu ya, dia ngedehem. Gitu.
Jadi saya ngomong deh, begitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Jadi pas ibu lihat ya, udah enggak, kan nggak ada. Udah, kok aneh ya sama teman saya. Kok aneh, gitu ya. Kok. Tapi di situ memang nggak ada orang. Nggak ada orang, saya dong berdua sama teman saya, tetangga pas saya lagi itu. mandinya. Astagfirullahaladzim, saya ngucap begitu dong. Berarti ada sesuatu yang ini dia sebenarnya mau ucapan, cuman kan nggak tahu lah itu ya, rahasia dia mang di atas dia. Jadi seperti itu, tuh buat pengalaman saya, pelajaran saya tuh. Oh gitu. Itu sekali-sekali aja nggak? Ya sekali aja udah nggak ada lagi. Nggak ada. Mungkin kalau dari pembicaraan dalam hati mah saya tahu kali. Dia ngomong apa saya tahu, cuman saya gitulah, nggak mau bicara aja. Nggak boleh Pak kalau itu. Oh tapi bisa ada seperti merasakan bisikan atau apa gitu ya? Dia mau sampaikan, jadi ibu sampaikan ke keluarganya enggak? Kita mah udah cukup tahu aja, bilang sama tetangga saya nih, tadi gini. Udah biar aja gitu. Udah diam mati aja, udah nggak usah ucap kemana-mana. Enggak, dia bilang tiba-tiba, Bu Linda makasih ya. Ya nggak apa-apa, makasih. Saya nggak makasih. Udah bisa dari gitu dong nolongin. Itu. Ada yang tiba-tiba tangannya tiba-tiba jatuh, tergerak gitu nggak ya? Udah gitu doang, cuma itu doang. Oh itu kayak orang napas gimana gitu, kayak kok orang udah mati kan bisa gitu ya, aneh ya. Bilang, oh berarti dia masih mau gini kali. Mau dibicarakan sama keluarganya kali. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang mata kalau melek Pak, ini ada yang mau tunggu. Ada nggak pas lagi mandiin tuh memang matanya terus kebuka gitu? Iya kebuka, saya tutup, ya? saya baca-baca sampai saya tutup begitu. Terus mulut mangap gini ya. Berarti kan dia ada yang mau dikatain sama tetangganya. Tadinya tutup terus tiba-tiba mangap. Kebuka dulu pertama, saya giniin, kebuka lagi dong. Saya baca-bacain langsung ketutup lagi. Berarti dia mau ada yang dikatakan sama keluarganya, kan nggak tahu kita Pak. Ibu punya satu ritual khusus atau apa? Saya nggak pakai ritual, baca-bacaan aja. Ya, doa sama Allah aja. Ya, jadi pada saat mau melakukan itu doa dulu. Nggak pakai doa-doa macam-macam. Itu aja doa sama yang di atas aja. Doa apa yang mau dikatakan saja. Iya. Kepada Yang Maha Kuasa ya. Kadang-kadang kan namanya orang udah tua kan, kaki begini ya Pak ya. Maaf nih Pak, begini ya. Kan susah diapain tuh? Susah diluruskan ya. Itu sama tetangga saya baca-bacain, ayo Yi, kita berdoa Yi. Kita dengan ini. Alhamdulillah bisa agak ini, walaupun nggak begini banget tapi alhamdulillah bisa luruskan begini. kembali. Tetap kan asalnya kan begitu lagi lempeng Pak. Awalnya ada lempeng ya lempeng lagi, cuman bedanya kan dia kan sakit udah lama kali begini mulu kali, jadi dia ya itu dia begitu udah terus kaku, iya gitu ya. udah kaku. Ada kejadian itu, makanya saya nggak mau cerita, Bapak mancing lagi. Enggak, justru kita cerita supaya teman-teman kita, sobat Yayasan Wijaya Peduli Bangsa apa itu sih juga buat pengalaman. Iya, mendapatkan pengalaman ibu, ya kan, satu yang unik itu loh. Bukan unik lagi Pak, SIM. Apa SIM? Serem. Oh serem. Ya, jadi itu hanya sebagai pengalaman pribadi ya. Kadang-kadang kan banyak ya. Kadang-kadang kita bawa gitu aja, ada yang jatuh. Ada pernah saya lihat Pak, gotong-gotong itu padahal dengan hati-hati banget, tiba-tiba dia jatuh. Sebelum sampai ke tempatnya jatuh pada saat mau itu pas mau atau mau dimandikan? Udah mau disolatkan gitu, udah diskafanin, jatuh itunya. Pleset lah atau apa, kita nggak tahu ya. Punya kelakuan apa waktu masih di dunia hidup kan nggak tahu Pak. Kayak kita kan belum tahu ini. Jadi kita jatuh udah tiba-tiba, udah seperti itu aja. Banyak Pak, cuman saya mah nggak mau dah. Cukup Allah aja yang tahu amal ibadah kita. Gitu. Nah, terus ibu selain berprofesi sebagai pemandi jenazah, apa profesi lain nggak? Tukang urut. Urut sama dagang begitu aja. Oh tapi urut itu lebih banyak ke yang sakit, ya pada pegel, orang tua, anak-anak? Ya anak-anak turun bro, karena anak seleo ya kecepit belakangnya gitu. Saya bisa. Ya gitu aja lah. Iya. Lebih banyak dipanggil ke rumah atau apa? Panggil ke rumah dia, saya kesini, orangnya kesini, urut aku dong di rumah gitu. Iya. Tapi saya dengar ibu juga khusus urut yang ibu-ibu dan anak-anak aja ya. Laki-laki enggak. Iya. Jadi dagangnya apa kira-kira boleh tahu? Dagangnya saya papeda. Papeda makanan Manado, kue-kue ya? Itu yang Manado ya. Papeda, cimin, cilor, milor, roti bakar, oreo. Ya seperti itulah anak-anak, jajan anak-anak lah. Iya. Banyak jadi sih. itu biasanya kalau kue-kuenya bikin sendiri? Ya saya bikin sendiri, kadang beli. Karena kue cubit bikin sendiri. Cubit juga? Ya. Berarti cetakannya aja yang dibeli? Ya cetakannya saya beli di online aja gitu, yang murah-murah aja. Ibu juga sama rajin sekali ya. Anak mungkin boleh tahu anak ada berapa? Anak 4, 1 laki, cewek 3. Sudah sekolah atau apa gitu? Yang 2 masih sekolah, yang 2 nganggur, 1 kerja gitu aja. Umur yang paling besar berapa? Yang besar 24. Oh, paling Itu kecil? nganggur itu. Paling kecil si kembar itu, SMK. Naik kelas 3 nih tahun ini.
Oh, tapi udah besar juga SMK, udah mau kuliah ntar ya. Nggak pakai kuliah Pak, kerja aja langsung Pak. Oh, langsung kerja aja. Ada duitnya kuliah mah. Iya, kan bisa juga mungkin dicoba beasiswa. Saya udah niat dari dulu kalau punya anak nggak mau kuliah, Langsung kerja aja. Yang pertama kenapa nganggur, Bu? Kan putus sekolah, Nggak sampai habis SMA? nggak sampai SD doang, nggak dapat ijazah SMP, nggak dapat SMK. Ya sekarang kerjanya apa? Ya, nganggur aja. Nganggur itu apa? Kerjanya mungkin pernah kerja apa? Bantu-bantu apa gitu? Enggak, bantu bapaknya dagang di lapak itu buku-buku aja. Oh gitu. Terus sekali dua kali kesananya udah nganggur di rumah aja. Ya mungkin harus dikasih juga ikut dagang kali. Ya kalau ada modal mungkin itu kan pernah mau ngojek online ya gitu ya kayak Shopee, Grab. Motornya pakai bapak, jadi nggak ada dana ke situ, modalnya ke situ. Ya. Kalau bapak tadi dagang buku. Di mana, di pasar? Di itu ada apa? Lipi. Oh Sleepy, Ya. jauh juga ya dari sini. Yang di harapan kita di Darmais itu Pak. Jadi jadi saling suami istri jadi mendapatkan penghasilan untuk meringankan beban aja di rumah. Iya. Kalau di sini boleh tahu ini setiap atau gimana tempatnya? Ini rumah mertua. Oh mertua, iya. Cuma nempatin doang di sini. Tetap air listrik mah kita yang bayar, namanya nempatin masa air listrik. Harus. Iya. Bu Linda punya ini nggak, maksudnya saya mesti kerja ini saya sampai saya tua nanti deh atau Saya pun niat emang ngurut pun mandiin maid pun sampai tua niatnya seperti sampai itu. semampunya ya, punya. Dikasih sehat, ayo. Kita nggak tahu kayak saya ini sehat nih, nggak tahu sakit saya apaan nggak tahu Pak. Ya, tapi rata-rata sebulan tuh bisa ada berapa kali mandiin? Seperti dagang Pak, kalau lagi sepi Pak. Kalau lagi rame satu hari bisa 2 kali orang manggil ya. Seperti itu juga urut sama seperti itu. Makanya nggak mau nyumpahin Pak, amit Pak. Ya, makanya minta ya Allah pada sehat semuanya. Betul. Terus kalau saya bilang begitu, Ya biar rezeki itu datangnya biar dari pintu saja. manapun deh, rezeki dari mana gitu Pak. Kalau soal mandiin, terus akhirnya kita nyumpahin, udah mati. Mengharapkan jangan. Ya, biar secara alami. Biar Allah aja yang tahu. Dan juga atas kuasa Tuhan saja. Saya pernah loh Pak, saya nggak megang duit sama, ini saya jujur ya, nggak megang duit sama sekali di dompet Pak ya. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki dari mana aja ya Allah, hamba buat makan anak saya sama saya. Jadi nangis tuh. Tiba-tiba ada orang nyuruh-ngurut Pak. Oh urut. Kok tahu ya Allah hati saya minta rezeki dari manapun. Ada orang ngurut, Bu Linda ntar ke rumah ya katanya. Ya ke rumah. Kalau boleh tahu sekali urut tuh biasa dikasih? Ya kadang-kadang ada yang cepet, kadang ada yang kocak. Nggak tentu Pak, kalau gitu nggak tentu. Kita kan itu nolong orang. Kalau kita targetin segini. Itu biasa berapa lama? 1 jam, 2 jam? Kalau yang lain mah tukang urutnya setengah jam, saya mah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Itu budget segitu 1 jam lebih ya Pak. Tapi kalau yang lain mah dibajetin segitu udah lebih dari 300 Pak. 1 jam setengah kita. Ya Bu Linda itu lebih cincai lah ya. Lebih cincai gitu. Yang penting saya mah penting nolong orang. Bukannya buat semata-mata buat dapat itulah gitu. Bukan nolong orang. Banyak yang sini nolong orang juga saya. Berilah tolong dong, aku urutin ini, tapi aku nggak punya duit, nggak bayar, nggak apa-apa. Gitu. Terus paling pernah sampai seperti tadi pengalaman nggak punya duit itu berapa hari gitu? Mungkin 2 hari ya? 2 hari doang. Terus saya minta, bapaknya mungkin bapaknya sepi juga kali dagang ya. Saya mah nggak mau ngirain, malah sepi aja saya bilang rame, dagang aja Pak, saya bilang rame Pak. Sama Bapak siapa tahu yang di atas kan nurunin orang, udah gua kasih sepi tapi masih bilang rame gitu. Gitu aja saya mau intinya. Tetap bersyukur lah. Bersyukur aja ya, saya prinsipnya. Kan cuma Allah yang tahu. Kita ada duitnya. Kita melihat tuh, orang lain nggak tahu, taunya saya banyak duit. Padahal masa aduh kalau pengen kita menangis kayak gini Pak. Iyalah, yang penting tetap sehat ya. Anak juga udah sampai sekolah SMA. Sehat aja, iya udah gitu aja. Bisa sampai udah SMA itu luar biasa loh Ibu. Udah bisa sekolahkan anak ya. Makasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya sampai tersentuh hati Ibu sampai ngeluarkan air mata. Saya juga sangat tersentuh. Semoga sehat selalu supaya tambah rezekinya. Amin. Ya, dan juga dengan kebaikan dan keikhlasan Ibu membantu orang itu mendapatkan kesehatan dan rezeki yang baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih Bu Linda, selamat sore. Makasih. Sama-sama. Demikian Sobat Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, obrol-obrol saya dengan Ibu Linda, seorang yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Itulah pengalaman beliau dan pengalaman unik beliau yang beliau ceritakan dan untuk sharing kepada kita. Berbagi harapan dengan kasih bersama Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Nantikan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan datang. Sampai jumpa.